Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2025 ini. Ayo selalu semangat melayani Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada pagi hari ini, mari kita satukan hati bersama-sama, kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan memanjatkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada pagi hari ini kami mau memulai doa pagi, kiranya firman yang kami dengar akan selalu menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami. Dan kami juga dapat terus dikuatkan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Kejadian 44 ayat 18 sampai 34 yang berjudul Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi. Apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya.
Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Bacaan kedua pada pagi hari ini juga terambil dari Lukas 12 ayat 57 sampai 59. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Renungan pada pagi hari ini berjudul Fokus pada Tujuan. Jika seseorang tak pernah tahu akan pergi kemana, ia pasti akan tersesat di jalan. Tujuan begitu penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Fokus pada tujuan membuat kita menjadi tak salah arah. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas sehingga ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu, Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan kuasa. Mereka bisa menggunakan perlengkapan itu untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup. Mereka diminta agar tidak lagi memusingkan bekal makanan, uang, pakaian, atau bahkan respon orang. Semuanya ini memang dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama. Para murid pun pergi melaksanakan perintah itu. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Hanya Ia yang mengetahuinya dengan pasti. Tugas kita adalah peka, mendengarkan suaranya agar mengetahui tujuan hidup kita. Sesudah menemukannya, kita harus fokus pada tujuan itu. Hal-hal duniawi seperti makanan, uang, dan pakaian jangan lagi memudarkan orientasi kita. Itu semua memang penting, tetapi bukan fokus kita. Kita juga harus mewanti-wanti agar tidak terlena karena respon baik orang, karena terkadang sanjungan bisa mengalihkan orientasi kita. Fokus kita adalah Injil Kerajaan Allah, tidak yang lain. Kita harus mengabdi secara total pada tujuan Tuhan menciptakan kita. Lewat berbagai profesi, kita harus tetap fokus pada tujuan Injil Kerajaan Allah. Tugas ini bisa dilakukan dengan ragam cara, baik lewat perbuatan, perkataan, dan hidup kita. Tujuan hidup di dalam Tuhan akan memantapkan langkah hidup kita di dunia. Ya Bapa, terima kasih atas pada pagi hari ini, atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk fokus pada tujuan. Tuhan, kiranya kami dapat peka mendengarkan suara-Mu agar mengetahui tujuan hidup kami. Dan kiranya juga kami bisa fokus untuk dengan tujuan itu ya Bapa. Dan kiranya juga untuk hal-hal di luar ini seperti makanan, uang, pakaian itu tidak memudarkan orientasi kami. Tuhan, tolong jaga hidup kami agar tetap fokus pada tujuan-Mu. Jauhkan kami dari nafsu kedagingan yang mengalihkan fokus kami dari-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari yang baru ini, kami datang dengan hati yang penuh syukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kasih setia
dan pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, secara khusus kami menyerahkan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, Ibu Nelly Santoso, Ibu Yeni Agustiar, Ibu Lena Lifting, Ibu Eli Asan, Yolanda Gabriela Sinaga, Cecilia Kristi Chandra, dan Cindy Klorinda. Kiranya Engkau memberikan usia baru mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang baik, dan pengharapan yang teguh kepadamu. Jadikan mereka saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan. Kami juga memohon belas kasih-Mu bagi jemaat kami yang sedang sakit, yaitu Ibu Lina Nur Cahyani dan Bapak Yusuf Aceng. Tuhan, Engkau mengenal setiap kelemahan tubuh mereka. Jamalah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikan kekuatan, pemulihan, dan penghiburan, agar dalam masa pemulihan ini iman mereka semakin diteguhkan. Kami berdoa juga bagi gereja kami GKI Sudirman. Sertailah seluruh pelayan, majelis, dan jemaat dalam setiap kegiatan pelayanan. Satukan hati kami dalam kasih, teguhkan pengharapan kami, dan pimpin gereja ini agar menjadi terang dan kesaksian bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh hari ini dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan